evaluasinya mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan ke dalam artikel jurnal seperti itu. Biasanya kan untuk pendampingan dan sebelumnya saya ingin jelaskan terlebih dahulu latar belakangnya ya Bapak Ibu ya. Kebetulan untuk kegiatan ini ya kita disupport oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNJ yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bapak Ibu. Jadi kan sebelumnya tiap program studi itu kan diberikan amanah ya, amanah salah satu biasanya ada beberapa proker untuk pengabdian masyarakat. Kebetulan saya diamanahi untuk bagian penyusunan best practice pendampingan publikasi ilmiah seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebelumnya mungkin bertanya-tanya ya Bapak Ibu ya, apa sih perbedaannya antara best practice dengan artikel jurnal seperti itu ya. Nah kalau misalnya Bapak Ibu pernah membuat modul ajar, sudah pernah Bapak Ibu? Nah sering ya membuat modul ajar, betul. Nah di dalam modul ajar itu kan Bapak Ibu merencanakan bagaimana strateginya, bagaimana metodenya dan juga bagaimana media pembelajarannya. Nah di dalamnya itu, setelah itu Bapak Ibu bisa dituangkan ke dalam artikel jurnal seperti itu. Nah ini adalah rencana kegiatan materinya ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh Bapak Ibu kalau misalnya saat saya menjelaskan boleh langsung, kalau ada yang mau ditanyakan itu nggak apa-apa seperti itu. Oke. Nah ini lagi. Nah ini landasan hukumnya ya Bapak Ibu, landasan hukum untuk menjadi guru profesional menurut undang-undang guru dan juga dosen, di mana guru berhak memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, dan kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Di PP tahun PP nomor 74 tahun 2008, peraturan pemerintah tentang guru ini mengatur hak, kewajiban dan pengembangan kompetensi. Ya, ini juga penilaian kinerja dan juga pemberhentian guru secara rinci. Nah, ini di dalam Permendikbud ya 16 tahun 2007 ada standar kualifikasi dan juga kompetensi. Kompetensi guru itu kan ada 4 ya, Bapak Ibu ya. Masih ingat kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Nah, ini di dalam kompetensi profesional ya, kompetensi profesional salah satu kuncinya adalah adanya karya ilmiah. Pernah ada nggak Bapak Ibu ada lomba pembuatan karya ilmiah? Pernah nggak? Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Nah itu adalah salah satu cara biasanya ya Bapak Ibu ya, cara untuk melihat bagaimana profesionalisme guru seperti itu. Biasanya kalau tiap tahun itu sering ada. Nah ada yang ikut nggak Bapak Ibu? Ikut, alhamdulillah. Sudah dapat juara berapa Ibu? Dulu dijuarakan juara 1. Alhamdulillah. Tangan dong. Semoga lagi ya Bu ke tingkat nasional ya. Amin. Dulu bikin apa Bu? Buat best practice ya. Best practice-nya tentang dengan alat ucap artikel untuk meningkatkan artikulasi multilabial. Oke, multilabial itu ya. Oke. Nah ini kalau yang tren itu ya Bapak Ibu, kalau misalnya untuk pengen membuat best practice memang harus mencari sesuatu hal yang inovasi apa yang terbaru seperti itu. Nah kebetulan trennya yang sekarang itu kan kalau nggak augmented reality, virtual reality ya Bapak Ibu ya. Dan kebetulan saya sudah membuat juga, sudah menulis, sudah jadi alhamdulillah nanti saya akan perlihatkan juga mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada yang berminat atau mungkin menjadi menjadi inovasi Bapak Ibu seperti itu untuk media-media yang mungkin nanti bisa diajukan ya. Selanjutnya, nah ini adalah 4 kompetensi guru profesional ya. Ada pedagogis tadi ya. Kalau pedagogis itu kan Bapak Ibu yang sering melakukan ya, karena sering membuat modul ajar ya, sering membuat soal-soal, itu juga bagian dari kompetensi pedagogik seperti itu. Dan biasanya ya kalau misalnya ini sering sekali kalau dalam perkuliahan atau ketika kita mulai ini ya sertifikasi PPG ya, PPG itu kan biasanya sering latihan-latihan ngajar. Nah itu kan kebanyakan yang dilatihkan itu adalah
komponen pedagogi. Tapi untuk komponen profesionalnya sendiri, ini selain menguasai materi, mengembangkan materi, nah itu adalah kuncinya adalah membuat artikel ilmiah. Nah, sudah ada yang pernah publikasi artikel ilmiah belum Bapak Ibu? Iya. Sudah pernah atau bikin buku? Nah, itu bagiannya. Nah, buku apa Pak? Buku teks pelajaran. Masya Allah, masih berlanjut Pak? Saat ini udah off dulu. Udah off, tapi boleh kalau dilanjutkan ya. Nah, itu atau mungkin Bapak Ibu membuat hak kekayaan intelektual. Nah, itu kan bisa gitu kan. Misalkan menciptakan produk apa, itu jangan lupa dihakikan. Nah, kenapa Bu? Prosesnya yang belum tahu prosesnya untuk. Oke. Nah, itu boleh nanti kalau misalnya perlu bantuan, saya bantu juga nggak apa-apa. Maksudnya untuk prosesnya haki ya. Nah, haki itu cepat biasanya, ya paling lama biasanya 1 minggu, ya 1 minggu udah jadi. Ya cepat. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk, ya segera dihakikan. Nah, kalau ada lagi itu bisa dipatenkan. Nah, seperti itu Pak. Bedanya kalau haki itu kan masih masih sederhana. Kalau yang paten udah kayak hak milik kayak produk dagang gitu kan, itu kan biasanya dipatenkan. Ya lumayan cukup ribet kalau memang paten. Tapi kalau haki biasanya 1 minggu itu sudah jadi. Bahkan sekarang mahasiswa sekarang ya baru semester 1 rata-rata sudah punya haki, benar nggak? Iya. Rata-rata sudah pada punya haki karena kan prosesnya itu cepat seperti itu. Coba Rafli, kamu berapa hakinya? 2 Bu. 2. Oke. Randy berapa hakinya? Kamu 2. 2. Oke. Nabila berapa hakinya? Belum ya, masih proses ya. Oke. Nah itu Randy sama Rafli dulu punya haki itu di semester berapa? Semester 3 dong. Semester 3 ya. Semester 3 kita memang sudah, kalau sekarang memang sudah trennya itu harus berkarya gitu ya. Jadi memang udah harus di semester 3 itu sudah harus tahu yang namanya membuat haki. Bahkan udah pada punya jurnal ya. Udah berapa jurnalnya? Belum Bu, baru proses. Proses, tapi udah pernah ngikut kan? Udah pernah ngikut. Biasanya bantu editing ya, bantu editing, tapi tetap dimasukkan ke dalam namanya di jurnal seperti itu. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah pengembangan keprofesian yang berkelanjutan, ya. Nah, selanjutnya lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Biasanya ini ada ini ya, kalau misalkan guru ya, ini kan ada unsur penunjangnya. Ada kegiatan pendukung pendidikan, misalkan Bapak Ibu ikut workshop ya, atau biasanya menjadi pengawas ujian, aktif organisasi profesi, keanggotaan panitia nasional, itu kan bisa masuk di unsur penunjang. Ya, selain itu, ya, angka kumulatif yang paling tinggi itu adalah pembuatan artikel jurnal biasanya. Ya, itu biasanya untuk 4A ke 4B biasanya agak sulit kalau tidak memiliki PTK. Sering ya mendengar PTK kan Bapak Ibu? Nah, kebetulan kemarin kan kita habis dari SLB 3 ya. Nah, nanti kita akan memperlihatkan contohnya juga ya hasilnya. Oke. Udah pernah mendengar PTK belum Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ikut kegiatan pendampingan kan banyak sekali di swasta atau lembaga-lembaga itu yang melakukan memberikan fasilitas pendampingan pembuatan jurnal. Dan ini dilakukan oleh tim UNJ, itu gratis Bapak Ibu. Dan bahkan kita ingin mendampingi itu sampai publish dan itu gratis. Itu baik banget kan? Nah, makanya kalau bisa manfaatkan momen ini, ya, manfaatkan kegiatan ini untuk Bapak Ibu pengen benar-benar di publish seperti itu. Ya, ini kemarin dari hasil SLB 3 sudah ada kurang lebih 3 jurnal. Dan itu insya Allah nggak tahu, karena kita berikan deadline Agustus harus sudah draftnya udah jadi. Jadi kita tinggal penyesuaian template, pendampingan sampai pendampingan publish. Dan biasanya kan tiap jurnal itu memang berbayar Bapak Ibu. Dan
anak saya materinya. Ini udah ada nih Pak dulu. Coba apa yang tahu Bu? Harus bagaimana dia gitu. Udah oke tadi kan. Tidak ada gambarannya. Dia ingin diapain lagi ya? Apa begini? Digratiskan Bu ini. Udah. Ada videonya. Ada. Nah. Oh, beri videonya. Gampang itu Kalau mau bisa ada videonya. Oh, video cara doang ya. Video berarti ya guys. Banyak. Ini materinya tentang Ada ulang ya? Datang bukan metamorfosis kata-kata. Mungkin yang lainnya juga Bu. Perubahan zat, terus pencernaan, itu kan banyak ya Bu. Terus apalagi ini apa yang hujan siklus air, terus hujan. Perubahan iklim itu juga bisa. Tapi medianya bebas. Apa? Ya. Iya. Ini ada isyaratnya juga bagus banget. Ini kalau bisa ceritanya juga bersambung ya Bu. Oh, Iya. tapi mulutnya Mulutnya cetak. udah bisa cetak. Oh, bisa cetak. Karena proses di SD itu udah tahu ya. Kelas 7 udah selesai. Nah, ini ada kulitnya. Boleh Bu, ini yang lainnya kan bisa perubahan apa? Hujan atau pengenalan profesi itu kan bisa Bu. Pengenalan profesi, Pancasila, daerah, macam-macam atau pengenalan ya suku-suku tiap daerah itu juga bisa. Lebih interaktif ini. Ya, ini nungguin ya kan ini kamu dipanggil. Tujuannya itu. Iya, Kamu mau buat kita. Ibu bikin, Ibu bisa gendong terus. Tahun ini tahun depan banyak yang pensiun. Pelatihan aja kan, kalau di para tuh bikin media-media sosial, bikin media-media Ya, bonceng boleh tapi halo masing-masing. Tadi kan sudah menyimpan kontak saya nggak apa-apa, biasanya 24 jam kalau begini, kalau bingung malam-malam saya juga masih. Iya, kan biasanya kalau malam-malam bimbingan malam aja kadang-kadang ya ada yang bimbingan. Iya, nggak apa-apa sesuai. Nanti kalau misalnya ada lagi bikin virtual reality yang pakai ini kan virtual reality FR, nah itu nanti bisa tuh penjelasan lagi ke sini dari itu nanti bikin lagi. Ada yang dulu, yang ini selesai, lagi selesai. Iya, di sini ini selesai, nanti kalau ada FR yang terbaru lagi kan sosialisasi lagi ya Bu ya. Ya. Jangan lupa bisa dibikin. Iya, benar nggak tahu ngeboncengnya. Sebenarnya di sini nggak pakai virtual juga Bu. Iya, materinya dulu. Yang siap Ali ke. Jadi kita juga dapat memproses selanjutnya untuk artikelnya seperti itu. Ya kalau misalnya ada yang masih bingung atau apa, silakan boleh WhatsApp saja saya. Tadi sudah punya nomornya. Kalau
kalau enggak minta nomornya sama Pak Tama tadi masnya ya Bu ya. Nah insya Allah saya siap mendampingi seperti itu, dan dari WMJ juga dekat ya, kan kita juga ada mahasiswa juga biasanya makan di sini. Kalau misalnya perlu bantuan juga nanti bisa ke mahasiswa juga kayak gitu, atau mungkin nanti mahasiswa menghubungi saya kayak gitu. Oke. Ya, saya berharap ada hasilnya ya Bapak Ibu ya. Semangat nanti saling mendukung satu sama lain. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu kita atas pemaparannya. Sebelum kami menutup acara hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh Bapak dan Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan hari ini hingga selesai. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat di masyarakat. Untuk itu, mari kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu guru dan seluruh tim acara hari ini. Kami selaku MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan pada hari ini, karena kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Saya Aulia dan rekan saya Aisyah, pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.